Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menyelesaikan soal cerita menggunakan teorema Pitagoras. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas materi beserta contoh soalnya. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang teorema Pitagoras. Adapun teorema Pitagoras ini itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Diketahui panjang sisi-sisinya yaitu di sini P, Q, dan R. Perhatikan sisi miring ataupun sisi terpanjang, yaitu kalau disimbolkan di sini yaitu R. Nah, perhatikan kalau misalnya yang ditanyanya itu adalah panjang P. P ini kan bukan sisi terpanjang. Maka kalau untuk rumus P itu disimbolkan P kuadrat sama dengan sisi terpanjang kuadrat atau R kuadrat dikurangkan dengan sisi yang lainnya yaitu Q kuadrat. Lalu kalau yang ditanyanya Q, panjang Q, maka di sini dituliskan Q kuadrat sama dengan sisi terpanjang atau R kuadrat dikurangkan dengan sisi yang lainnya yaitu P kuadrat. Nah, sekarang kalau yang ditanya sisi terpanjang atau sisi miring R kuadrat, baru rumusnya ditambah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, perhatikan dari rumus ini dapat kita simpulkan hanya sisi terpanjang saja kalau yang ditanya, maka rumusnya ditambah. Kalau bukan sisi terpanjang yang ditanya, maka rumusnya dikurang. Oke, dikurang sisi terpanjang dikurangkan dengan sisi yang lainnya. Ingat sekali lagi, kalau yang ditanya sisi terpanjang, baru rumusnya ditambah. Kalau bukan sisi terpanjang yang ditanya, maka rumusnya dikurang. Dikurangkan sisi terpanjang dikurangkan dengan sisi yang lainnya. Nah, sekarang biar lebih paham, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan, kita ambil contoh soal yang pertama. Budiman menyandarkan tangga yang panjangnya 5 meter pada sebatang pohon. Jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon 3 meter. Pertanyaannya, berapa meter tinggi ujung atas tangga dari tanah? Nah, perhatikan langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Ini soalnya mudah sekali. Terlebih dahulu kita buat gambarnya agar lebih jelas nantinya. Perhatikan, ada sebuah batang pohon. Lalu disandarkanlah sebuah tangga yang panjangnya 5 meter. Perhatikan lagi. Jarak ujung bawah tangga, ini ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon. Di sini dia, perhatikan kita hubungkan, itu jaraknya 3 meter. Pertanyaannya, berapa meter tinggi ujung atas tangga, ini ujung atas tangga bagian atas, dari tanah ke bawah. Berarti bagian yang tegak inilah yang ditanya. Kita misalkan saja yang tegak ini sebagai X. Nah, apakah X ini merupakan sisi terpanjang? Ternyata bukan. Ingat, kalau bukan sisi terpanjang yang ditanya, maka rumusnya dikurang. Perhatikan, X kuadrat itu sama dengan sisi terpanjang. Ini 5, kita tulis 5 kuadrat. Dikurangkan dengan sisi yang lainnya, yaitu panjangnya 3. Jangan lupa dikuadratkan. X kuadrat sama dengan 5 kuadrat hasilnya 25. Lalu dikurangkan 3 kuadrat hasilnya 9. X kuadrat sama dengan 25 dikurang 9 kita peroleh hasilnya 16. Ini baru nilai X kuadrat. Yang ditanya nilai X.
Maka untuk memperoleh nilai X itu sama dengan akar dari 16. Dan akar dari 16 itu sama dengan 4. Jadi, tinggi ujung atas tangga dari tanah itu adalah 4 meter. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Biar lebih paham, perhatikan contoh soal yang kedua. Soal yang kedua, sebuah mobil angkutan berjalan meninggalkan terminal ke arah barat sejauh 120 km. Kemudian mobil angkutan tersebut berbelok ke arah utara sejauh 50 km. Berapa kilometer jarak mobil angkutan tersebut dari tempat semula? Nah, perhatikan langkah-langkah dalam penyelesaian soal ini. Terlebih dahulu kita harus tahu kemana arah utara, selatan, barat, dan timur. Di sini kami akan memberikan sedikit pengantar tentang hal itu. Perhatikan, kalau untuk arah ke atas, itu artinya untuk utara. Kalau arahnya ke bawah, itu untuk selatan. Sedangkan untuk arah ke kanan, itu artinya ke timur. Dan kalau arahnya ke kiri itu untuk barat. Nah, bentuk ini perlu kalian ingat. Utara ke atas, selatan ke bawah, timur ke kanan, barat ke kiri. Nah, kita baca kembali soal tadi. Mobil tadi, dia berjalan meninggalkan terminal ke arah barat. Arah barat kemana? Yaitu ke kiri. Perhatikan jaraknya tadi yaitu 120 km. Berarti arahnya ke kiri itu sejauh 120 km. Lalu mobil angkutan tersebut berbelok ke arah utara. Kalau utara berarti dia ke atas. Itu jaraknya 50 km. Berarti dia ke atas ini sejauh 50 km. Perhatikan pertanyaannya. Berapa kilometer jarak mobil angkutan tersebut dari tempat semula? Nah, posisi mobil angkutan sekarang itu di atas ini. Pertanyaannya, berapa jarak dari tempat atau posisi mobil sekarang dengan tempat dia semula tadi di bawah sini? Kita gambarkan di sini sebagai garis lurus. Nah, panjang inilah yang dia maksud. Kita misalkan saja di sini garis miring atau sisi yang ditanya ini sebagai X. Nah, ingat. Kalau yang ditanyanya itu sisi miring atau sisi terpanjang, maka rumusnya ditambah. Itu perlu teman-teman ingat. Perhatikan. X kuadrat sama dengan, ingat kalau sisi terpanjangnya ditanya, maka rumusnya ditambah. 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Atau boleh juga kalau kalian menulis 50 kuadrat duluan, baru setelah ini 120 kuadrat juga boleh kalau untuk penjumlahan sama saja nilainya. X kuadrat sama dengan 120 kuadrat sama dengan 14.400. Lalu ditambah 50 kuadrat hasilnya 2.500. X kuadrat sama dengan 14.400 ditambah 2.500. Itu kita peroleh hasilnya 16.900. Ini baru nilai X kuadrat. Maka untuk memperoleh nilai X atau panjang sisi miring ini, itu adalah akar dari 16.900. Itu kita peroleh hasil akarnya yaitu 130 dengan satuannya di sini yaitu kilometer. Maka jarak mobil angkutan tersebut dari tempat semula yaitu sejauh 130 km. Inilah dia jaraknya. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.